Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang dulu nih di pertemuan kelima. Nggak terasa ya, bentar lagi kita udah masuk UTS nih, tinggal 3 minggu lagi. Ya, di sini kita lebih mau ngebahas terkait dengan praktek ya. Praktik gimana sih kriptografi diimplementasi di dalam suatu aplikasi administrasi dan jaringan komputernya. Mungkin kita udah sering nih mengetahui kalau di aplikasi ataupun jaringan komputer itu kan sangat berkaitan ya karena kan sekarang aplikasi tersebut sudah menggunakan microservice, API dan pasti melalui jaringan internet. Meskipun ada yang tidak menggunakan jaringan internet melalui Bluetooth ataupun radio frekuensi, namun hal-hal tersebut masih bisa dibilang sebagai komunikasi di dalam jaringan ya, suatu jaringan. Nah, kriptografi ini menjadi hal yang penting juga untuk pengamanan data ataupun pesannya. Kenapa sih hal tersebut penting di dalam pengamanan pesan atau data? Karena bisa aja kan data tersebut yang dikirimkan itu berisi terkait dengan data-data penting, entah itu username, password, ataupun hal-hal lain. Nah, di sesi kali ini kita lebih ke praktikal ya, gimana sih kita melakukan salah satu teknik ya, sniffing. Misalkan kita terkoneksi di WiFi publik, kemudian mengakses situs-situs yang bisa dibilang tidak aman, dan hal ini nanti kita akan pelajari di sini. Nanti juga ada real case berdasarkan saya ambil dari salah satu uh, website CTF Capture the Flag ya, di mana itu uh, punyanya Pico. Nanti kita sambil belajar dan diskusi-diskusi sedikit lah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktek, kita harus mengenal dulu di dalam satu jaringan tersebut ada namanya encode dan decode model. Nah, mungkin teman-teman kan sudah pernah belajar terkait dengan OSI layer ya, communication. Nah, encode dan decode ini berada masuk di dalam bagian di communication tersebut ya, di dalam transport layernya. Nah, di OSI layer tersebut, encode dan decode ini berarti kita melakukan encoder untuk perubahan bentuk ke dalam bentuk yang acak ataupun sulit dibaca, dan decode ini hampir sama seperti dekripsi untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk yang bisa dibaca ya. Nah, di sini saya ngambil dari source SLT Info di mana pasti di dalam suatu komunikasi ada namanya pengirim dan penerima, sender dan receiver ya. Sender ini akan mengirimkan suatu pesan melalui em, medianya adalah angin ya, di mana dia mengirimkan bentuk suara dan diterima melalui kuping yang dihantarkan oleh angin ya ke decoder tersebut. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih kalau source-nya itu adalah suaranya si sender dan medianya itu dinamakan channel. Media angin yang bentuknya suara dikirimkan pesan, kemudian receiver-nya itu ya si penerima tersebut. Nah, ini diibaratkan di dalam suatu jaringan komputer dikirimkan melalui linguistic level ya, ataupun sebenarnya sih kalau dijaringan kan lebih bersifat teks ya. Kalau ini tuh sebagai gambaran aja dalam komunikasi manusia ada namanya linguistic level, kemudian psychological level, acoustic level. Nah, ini yang dinamakan model communication. Nah, kemudian tadi kan ada namanya encode dan decode. Encode dalam suatu jaringan komputer kita bisa melakukan namanya enkripsi dan dekripsi menggunakan teknik algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi itu ada banyak dan luas ya teman-teman ya. Salah satu yang biasa digunakan saat ini yang masih cukup kuat adalah AES-128. AES-128 merupakan algoritma kriptografi simetris ya teman-teman ya. Kenapa simetris? Karena
dia menggunakan satu kunci yang sama untuk mendeskripsi ataupun mengenkripsi suatu pesan plain text. Plain text itu ibaratnya suatu data yang tidak dienkripsi atau bisa dibaca oleh manusia. Dan eh, untuk ciphertext itu adalah suatu kata ataupun data yang sudah diacak atau tidak bisa dibaca oleh manusia ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah belajar terkait dengan simetrik dan asimetrik. Di sini saya nggak menjelaskan lebih jauh, tapi kalau teman-teman ada yang belum ngambil dasar keamanan komputer atau kriptografi dan steganografi, ya itu bisa dipilih ya teman-teman ya untuk mendalami terkait dengan apa sih bedanya kriptografi dan steganografi. Itu akan lebih dalam sampai dengan perhitungan matematikanya. Nah, di ayat 128, kenapa masih dibilang cukup aman? Karena di sini ayat 128 itu memiliki 6 tahapan ya. Yang pertama ada division dan expansion, di mana ini berdasarkan kuncinya dilakukan ekspansi, sehingga kuncinya ini ya tergantung dengan besaran kuncinya ya nanti terkait dengan enkripsi ataupun dekripsinya. Lalu, algoritma tersebut akan melakukan substitusi dari setiap plain text, disubstitusikan, dilakukan shifting, mixing, dan penambahan round key dengan kunci tersebut. Dan ini akan dilakukan pengulangan. Jadi, setiap 6 langkah tersebut akan diulang-ulang tergantung dengan parameter yang kita tentukan ya di dalam modifikasi ayat 128 ya. Apakah kita mengulang ini dalam 10 kali, apakah dalam 12 kali. Nah, itu bisa dibuat ya secara modifikasinya. Makanya industri ini saat ini masih sering banget menggunakan ayat 128 karena aman dan bisa dibilang mudah ya digunakannya. Nah, di sini eh, kita membandingkan dengan enkripsi yang lain. AS128 sama dengan AS256 ini masih sama-sama keluarga AS ya, tapi berbeda variasi aja. Di mana AS128 ini lebih ringan dan bisa diterapkan di dalam suatu Internet of Things seperti device-device yang seperti kayak Raspberry lah, Raspberry, kemudian apa sih namanya tuh? Salah satu device-nya juga yang terkoneksi dengan WiFi tapi tidak ya itulah ya bentuknya ya device IoT lah. Kemudian untuk 256 ini sudah menjadi standar eh, keamanan di dalam pemerintah ya seharusnya kalau menurut berdasarkan penggunaan 25 apa penggunaan AS. Kemudian ada perbandingan dengan AS dan RSA. Nah, untuk AS dan RSA ini eh, cukup berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau AS ini memiliki panjang kunci yang sama, sedangkan RSA ini memiliki dua kunci teman-teman. Jadi bisa dibilang AS ini adalah simetriknya, RSA adalah asimetrik. Nah, ini kita kalau mau gunain AS atau RSA tergantung dengan kebutuhan kita ya. Kalau kita ingin kecepatan tapi tidak peduli dengan keamanan yang tingkat tinggi, maka AES ini sudah cukup. Tapi kalau ingin menggunakan AES, ini kan berarti kan keamanannya nih berlapis nih karena memiliki dua kunci dan ini akan membutuhkan resource yang cukup besar. Jadi dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu ada namanya DES juga ya. Jadi DES ini lebih kecil dari AES ya, nggak terlalu besar sih. Nah, Des ini sebelumnya yang menjadi cikal bakal dari AS gitu sih. Nah, ini nggak terlalu banyak saya bahas terkait ini. Kita masuk ke demo aja ya. Nah, gimana sih kalau sistem yang teman-teman buat kira-kira tanpa diamankan menggunakan kriptografi ataupun enkripsi? Di sini saya mencoba menggunakan
salah satu website ya untuk melakukan sniffing networks ya. Sini mungkin kita akan mencoba juga deh. Oke, jadi di sini saya sambil screen ya. Oke, sini coba saya buka Wireshark ya. Teman. Ini agak lumayan berat sih karena saya membuka tab yang banyak juga. Oke. Oke, di sini Wireshark-nya udah jalan ya teman-teman ya. Kemudian tadi saya harus membuka tes PHP bla 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 login. Oke, teman-teman di sini bisa memastikan ya gimana tipe aplikasi yang tidak aman ataupun aman. Nah, meskipun aman, tapi kalau teman-teman ibaratnya menggunakan WiFi publik, maka itu sama aja tidak aman ya karena data tersebut bisa dibilang telanjang juga. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini merupakan website yang tidak aman ketika teman-teman melakukan sesuatu di website tersebut, maka bisa dengan mudah direkam oleh salah satu toolsnya nih. Jadi di sini menggunakan Wireshark sebagai contoh. Nah, ini kan untuk uji coba kita bisa menggunakan tes dan tes ya kita coba aja. Nah, ini sini kita masuk, kemudian di sini kita lakukan stop nih teman-teman. Nah, di sini kita lakukan standing ya teman-teman ya. Kemudian kita pause, lalu kita cari protokolnya teman-teman. Protokolnya apa sih? Nah, kita bisa mencari protokolnya yaitu HTTP. Nah, di sini HTTP ada cukup banyak ya teman-teman ya. Tapi karena di suatu website sekarang sudah menggunakan API microservice, pasti di situ ada namanya POST ya, infonya. Karena di microservice ataupun API ada ya CRUD, GET, yang pasti ada GET ya, GET data, kemudian update, delete, post. Nah, ini kita bisa melihat di post ini. Di post ini udah, sebenarnya kita udah bisa ngelihat ya teman-teman ya. Kalau di sini tuh ibaratnya kita sudah ketahuan host yang kita akses tuh apa, tes PHP, kemudian eh, kita melakukan apa aja. Di sini ada insecure request dan lain-lain. Nah, sebagai orang yang ibaratnya teman-teman kan sekarang sudah memahami IT itu kayak gimana cara kerjanya dan ketika terkoneksi ke WiFi publik itu seperti apa. Nah, saya di sini menjelaskan dalam orang yang sebagai orang yang nakal lah ibaratnya ketika teman-teman mengakses WiFi ataupun saya membuat suatu WiFi palsu agar teman-teman melakukan login ke website halaman website yang telah saya bikin nih kan kayak misalkan billing warnet lah ketika kita ingin menggunakan internet kita harus login nih. Nah, loginnya itu biasanya dikasih nih mau login pakai email kah atau Facebook. Nah, dari situ si pelaku bisa mendapatkan username dan passwordnya. Di sini tadi yang kita lakukan kan memasukkan username dan password ya. Nah, kita cukup membuka tadi capture-annya, kemudian di HTML tersebut ada uname, username-nya, dan password-nya, value-nya ini tes ya teman-teman. Jadi dengan teman-teman terkoneksi ke dalam WiFi publik ataupun situs yang tidak dienkripsi, maka ya username dan password teman-teman itu diibaratkan telanjang gitu. Semua orang bisa melihat tanpa perlu kita eh, bersusah-susah payah lah ya, tanpa perlu harus melakukan dekripsi, melakukan brute force gitu teman-teman. Nah, ini menjadi salah satu contoh teman-teman agar teman-teman tuh ketika menggunakan WiFi publik ataupun mengakses salah satu situs website tidak bisa dibilang tuh tidak langsung percaya ya teman-teman ya gitu. Nah, ini kayaknya tahapan-tahapannya nanti mungkin bisa teman-teman lihat lagi ya di PDF ataupun PPT.
Nah, kemudian terkait dengan sniffing lagi dengan contoh yang sudah terenkripsi ya menggunakan TLS V13. Di sini saya menggunakan textpanda.org ya teman-teman ya. Jadi saya kembalikan lagi, balik ke screen lagi. Sorry, ini saya kembali ke screen. Nah, kita masuk ke textpanda.org ya teman-teman ya. Berarti ini saya eh, close dulu deh. Wait, a second. Ya, tidak terlalu beban paket datanya karena banyak ya. Jadi saya close dulu aja biar. Nah, di sini saya sudah baratnya tuh udah ini ya, udah nge-capture lah. Ini kalau nggak salah, sebentar ya, saya cari dulu. Oh ya, nih. Jadi saya kasih ya teman-teman ya. Jadi, nah, nah di sini pak emailnya admin@google.com, passwordnya Sandi 2010 ya. Kita masukin coba admin@google.com Sandi 2010 di sini. Kemudian kita submit. Nah, kita sudah masuk lah ya ibaratnya ke database adminnya. Kemudian kita stop dulu, lalu kita cari nih sebentar. Kita cari lah namanya portnya itu 21 destination des. Hmm. Destinationnya kalau nggak salah tadi PLS ya. Sebentar, kok di sini nggak ketemu. Nah, 217.174. Nah, ini yang menggunakan TLS 1.3 ya, teman-teman ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya di sini ada kliennya namanya Tech Panda, kemudian di sini ada perubahan ciphernya dari yang tadi kita input lah ibaratnya gitu ya. Di sini ya intinya sih nggak kebaca lah kalau menggunakan si Tech Panda ini ya. Eh, karena dia sudah menggunakan TLS versi 1.3 yang bisa dibilang transport layernya tuh udah di enkripsi ya, udah di random kayak gini, ya, session ID-nya, kemudian ciphernya dan compressionnya ini juga udah di enkripsi ya. Bisa seperti itu teman-teman. Kemudian saya kembali lagi ke PowerPoint ya. Oke. Nah, tadi kan teman-teman sudah ngeliat nih, contohnya eh, kalau di sini tuh si Tech Panda ini ibaratnya tuh kita nggak bisa melihat data yang tadi sudah kita masukkan ya, baik itu post ataupun get, karena pas kita buka tuh ternyata datanya sudah di-encrypt gitu. Dan TLS-nya juga ya bisa dibilang udah lumayan cukup tinggi karena dalam pengiriman paket datanya enkripsi apa data tersebut sudah dienkripsi baik itu username ataupun passwordnya. Nah, selain itu saya juga mau memberikan suatu tutorial terkait dengan demo lebih dalam lagi untuk menganalisis using Waysak. Di sini saya ambil dari Pico CTF ya, Pico CTF. Nah, ini salah satunya namanya Shark 1 PCAPNG. Biasanya ketika L1 SOC analis ataupun blue team itu dihadapi oleh suatu case, nah dia akan merekam dan melakukan download ya pada analisis trafiknya. Kemudian eh, untuk biasanya untuk merekrut SOC analis yang yang profesional ataupun expert ya, dia akan ibaratnya tuh membuat suatu inilah studi case ya, gimana caranya si SOC analis itu akan melakukan analisis terkait dengan
data yang telah dienkripsi pada jaringan komunikasi. Kira-kira apa sih yang bisa ditemukan dalam data enkripsi tersebut yang dikirimkan? Nah, data yang dikirimkan tersebut di eh, Pico CTF itu menggunakan salah satu enkripsi. Nanti kita sama-sama belajar ya. Nah, intinya sih kita bisa langsung open sebagai SOC analis, kita open, kemudian kita lakukan analisis nih teman-teman. Nah, sini saya mau coba nih ya, sambil kita praktekin aja. Oke, jadi tadi kan menggunakan SOC analis ya di sini saya tinggal open aja. Di sini saya udah ada cukup banyak ya. Tadi namanya, sorry, sebentar saya lupa namanya. Namanya itu adalah Shark satu. Berarti saya ambil di Pico lagi ya teman-teman ya. Karena kayaknya kehapus deh. Eh, ada di lokal D. Simulasi ya. Kuliah. Network Program Administration, materi. Nah, ini sini. Oh, nah, kira-kira seperti inilah ya teman-teman ya. Jadi ada uh, data, data traffic nih. Kita nggak tahu nih mau ngapain sih dari data ini. Di sini ada post, ada HTTP post, 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 bla bla bla. Di sini kita mau melihat analisisnya. Jadi kita analisis, kita follow streamnya, TCP-nya. Nah ini untuk yang step yang paling mudah lah. Ini untuk easy stepnya ya. Di sini kan kita nggak menemukan keanehan ya. Jadi kita cari nih keanehan dari suatu datanya sebagai SOC analis. Untuk yang secara manual ataupun tradisional biasanya kita melakukan stream check ya satu-satu. Di sini stream satunya kita lihat apakah ada keanehan. Ternyata nggak ada. Kita stream check dua, di sini juga nggak ada. Stream check tiga sampai dengan kita menemukan suatu keanehan ya teman-teman. Sebentar. Kok kayaknya belum kebuka deh. Udah ya. Setuju. Setuju. Di sini kita lakukan analisis SMP stream. Nah, di stream kelima, ini kita ada menemukan suatu keanehan ya teman-teman ya. Bisa dibilang ada satu enkripsi yang di luar standar jaringan nih. Di sini nih. Bla 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 bla. Nah, kalau di sebagai SOC analis, biasanya kita melakukan analisis dulu nih. Kira-kira isinya apa sih dari kriptografi yang tidak kita kenal ini, teman-teman? Nah, caranya gimana? Kita copy aja copy value-nya ya di sini. Karena kan kita sudah tahu nih enkripsinya bentuk yang anehnya apa. Kita masuk ke dalam decode FR ya. Di sini decode FR ini ibaratnya kan brute force attack karena dia sudah menyimpan banyak bisa dibilang data-data terkait dengan password, username, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini dia akan melakukan analisis teman-teman. Kita masukin coding apa kriptografinya. Nah, dia ngasih solusi ada lumayan banyak ya. Karena ini kan kalau menurut saya nih suatu kriptografi ya. Maka menurut saya nih nggak ada di tahapan sini, tapi lebih ke encryption detector. Makanya saya masuk ke dalam encryption detector yang kita pilih di sini. Nah, ketika sudah milih ini encryption detector, maka kita tinggal masukkan ya sebenarnya ya untuk merecognize ciphernya. Ciphernya apa sih? Kita lakukan analisis. Nah, di sini ada dua nih teman-teman, Vigener atau ROT 13. Nah, kita bisa mengecek satu-satu. Misalkan kita mau ROT Vigener dulu nih di sini. Maka Vigenernya kita masukkan.
kemudian kita enkripsi ya. Nanti hasilnya apa kira-kira? Nah, hasilnya sesuai nggak sih dengan yang kita inginkan atau ini malah nggak bisa dibaca lagi nih. Makanya kita pilih eh, cipher kedua nih. Di sini ada tandanya ya, yang hitam besar ini ibaratnya tuh probabilitasnya lebih tinggi. Nah, tadi kan pas kita masukin sini, misalkan kita ubah-ubah lah ke bahasa Inggris ya. Mana nih ada nggak ya Inggris? Inggris. Oke. Ini punyanya Rusia ya teman-teman ya. Nah, ketika kita ubah Inggris, ini ya bisa dibilang aneh nih, nggak kebaca apa belum paham kita maksud artinya. Coba kita masukin ke cipher ROT13, algoritma enkripsi ROT13 ya. Kita lakukan deskripsi. Nah, ini eh, secara bahasa Inggris kita bisa mudah baca dong ya. Karena di sini Pico CTF dengan deskripsinya adalah Peekaboo ICU Dead Beef. Nah, ini kalau bisa dibilang ini di CTF ini sudah bisa disubmit ya sebagai write up-nya. Nah, kalau teman-teman mau belajar ada di sini nih praktis. Nah, kira-kira seperti itu sih teman-teman untuk mencari dari data yang ada di Wireshark yang kita kemungkinan aneh bisa aja kan yang dienkripsi ini adalah salah satu shell ataupun hal-hal lain yang kita anggap mungkin berbahaya di dalam satu jaringan sehingga kita perlu melakukan analisis lebih dalam kira-kira apa sih maksud dari enkripsi tersebut ya. Karena kalau di stream-stream tuh biasanya yang nggak tulisannya tuh nggak kayak gitu enkripsinya. Enkripsinya malah yang kayak gini-gini kan. Ada octet stream bla 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 yang ini nggak bisa kebaca. Tapi ini kok bisa kita baca dan bisa kita baca tulisannya agak aneh. Makanya kita harus mencari tahu lebih dalam nih kalau teman-teman ingin menjadi SOC analis gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk tahap ke demo yang terakhir ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba-coba aja di Pico CTF untuk melakukan analisis lebih dalam terkait dengan forensik ya. Karena Wireshark ini merupakan tipe forensik digital, ya forensik digital dalam melakukan analisis trafik di suatu jaringan komunikasi. Gitu teman-teman. Nah, ini ya tahapan-tahapan. Mungkin yang saya kasih di LMS itu belum update ya. Tapi ya mungkin habis ini saya akan masukkan ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk demo kita di malam ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebentar saya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan teman-teman, terima kasih banyak. Ini saya ngasih nilai dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya dan mungkin kita akhiri sampai di sini ya, biar nggak terlalu lama juga teman-teman bisa beraktivitas dan mengerjakan tugas lain. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.